Halo Sobat Belajar, ketemu lagi dengan Mang Guru di part 2. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi yang sama, yaitu tema 1, kehidupan sosial dan kondisi lingkungan sekitar IPS kelas 7. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, siswa diharapkan mampu menguraikan dampak perubahan iklim dan potensi bencana alam di Indonesia. Jadi sobat belajar, kita hanya fokus pada dua konsep. Konsep yang pertama, perubahan iklim, dan yang kedua, potensi bencana alam di Indonesia. Yuk langsung saja kita bahas subtema 3, perubahan iklim. Yang pertama, kita harus paham perbedaan cuaca dan iklim. Cuaca sendiri adalah kondisi rata-rata udara pada saat tertentu di suatu wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang singkat. Contoh cuaca di sini, suhu udara di Kabupaten Bantul pagi ini mencapai 24 derajat Celcius. Kemarin Kabupaten Brastagi diguyur hujan deras. Sore ini terjadi hujan lebat disertai angin di Kabupaten Bogor dengan arah angin dari selatan dan kecepatan mencapai 25 km per jam. Sedangkan iklim sendiri adalah kondisi cuaca rata-rata tahunan pada wilayah yang luas. Indonesia mengalami dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Contoh iklim di sini, Indonesia beriklim tropis. Rata-rata curah hujan tertinggi di Riau selama tahun 2022. Terjadi pada bulan April, yaitu sebanyak 417 mm. Mari kita bahas lebih lanjut Indonesia beriklim tropis. Karena beriklim tropis memiliki musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan umumnya terjadi pada bulan Oktober sampai Maret. Sedangkan musim kemarau umumnya terjadi pada bulan April sampai September. Arus angin yang banyak mengandung uap air dari Samudra Pasifik melewati Laut Cina Selatan menyebabkan musim hujan di Indonesia, terutama wilayah di bagian barat. Semakin ke timur, curah hujan semakin sedikit. Hal ini karena hujan telah banyak jatuh dan menguap di bagian barat. Keadaan iklim dapat diamati dengan memperhatikan unsur-unsur cuaca dan iklim. Unsur-unsur cuaca dan iklim ada 5 poin. Yang pertama, penyinaran matahari. Lamanya matahari bersinar cerah yang dihitung dari matahari terbit hingga terbenam. Unsur yang kedua, suhu. Derajat panas atau dingin yang diukur dengan skala tertentu. Ada juga kelembapan. Kemampuan udara dalam mengandung uap air, kelembapan udara ditentukan oleh jumlah uap air yang terkandung di dalam udara sendiri. Unsur selanjutnya ada angin. Gerak alami udara yang sejajar dengan permukaan bumi. Angin disebabkan oleh perbedaan tekanan atmosfer suatu tempat dengan tempat lainnya. Dan unsur yang terakhir ada curah hujan. Intensitas turunnya butir-butir air dari langit ke permukaan bumi akibat adanya kondensasi. Selanjutnya, dampak perubahan iklim. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dalam Admin DLH 2019, perubahan iklim merupakan berubahnya kondisi fisik atmosfer bumi. Antara lain, suhu dan distribusi curah hujan yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. Perubahan iklim dapat mempengaruhi siklus hujan, bahkan dapat menyebabkan kekeringan berkepanjangan dan curah hujan ekstrim. Sementara itu, terjadinya hujan dengan intensitas dan frekuensi yang tinggi dalam waktu yang lama dapat menyebabkan banjir, terutama di wilayah perkotaan dan kawasan pesisir. Dalam bidang ekonomi, hujan dengan intensitas tinggi dan waktu lama dapat membuat lahan yang ditanami sayuran mengalami banjir, sehingga petani gagal panen. Sedangkan dalam bidang sosial, kenaikan permukaan air laut disertai kondisi cuaca yang tidak menentu dapat membuat nelayan kesulitan dalam mencari ikan di laut. Hal ini berpotensi membuat nelayan kehilangan pekerjaannya.
Selain itu, kondisi cuaca tidak menentu, seperti ketika panas tiba-tiba hujan, membuat seseorang saling membawa payung dan jas hujan. Selanjutnya kita bahas subtema 4, potensi bencana alam di Indonesia. Kondisi geologis Indonesia. Letak geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Indonesia terletak pada dua paparan, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul, serta daerah zona transisi yang terletak di antara keduanya. Kondisi ini menyebabkan keanekaragaman hayati di Indonesia cukup tinggi. Perlu diketahui oleh sobat belajar bahwa wilayah Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Pergerakan ini menimbulkan cekungan basin yang menyebabkan endapan mineral. Pertemuan lempeng tektonik dapat menyebabkan patahan, retakan, dan kerusakan pada kerak bumi yang memungkinkan magma mengalir ke permukaan bumi. Kemudian terbentuk gunung berapi. Aktivitas ketiga lempeng tersebut juga membuat Indonesia menjadi wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Selain hal tersebut, wilayah Indonesia merupakan pertemuan dari dua deretan pegunungan lipatan muda dunia, yakni rangkaian Sirkum Pasifik dan rangkaian Sirkum Mediterania. Hal ini menyebabkan di Indonesia ada banyak gunung berapi, yaitu terdapat 127 gunung api aktif. Jalur pegunungan di Indonesia membentang dari ujung utara Sumatera, memanjang melalui pantai barat Sumatera, melewati Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Sulawesi hingga Halmahera. Sobat belajar, ternyata letak geologis Indonesia juga memiliki dampak positif. Antara lain, yang pertama, memiliki beragam sumber daya mineral, seperti berbagai jenis batuan, minyak bumi, dan gas alam. Contohnya, batuan metamorf mengandung mineral talk. Mineral ini sering dimanfaatkan dalam pembuatan kosmetik berupa bedak. Manfaat yang kedua, memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Bagian barat Indonesia memiliki kesamaan flora dan fauna dengan jenis flora dan fauna di Asia. Bagian tengah Indonesia merupakan bagian lempeng Asia Australia sehingga memiliki flora dan fauna peralihan endemik. Adapun bagian timur, Indonesia memiliki flora dan fauna serupa dengan yang ada di benua Australia. Manfaat ketiga, terdapat pasir dan bebatuan yang dikeluarkan oleh gunung berapi, dapat dijual sebagai bahan bangunan. Manfaat yang terakhir, tanah menjadi subur karena banyak mengandung unsur hara, terutama tanah di kawasan dekat gunung berapi. Potensi bencana alam di Indonesia akibat kondisi geologis Indonesia. Yang pertama ada gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi karena adanya tumpukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Yang kedua ada tsunami. Rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan mencapai 900 km per jam atau lebih di tengah laut. Jenis bencana ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain gempa bumi yang terjadi di dasar laut, karena runtuhan di dasar laut, atau karena letusan gunung api di laut. Yang ketiga ada gunung meletus. Gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi karena endapan magma di dalam perut bumi didorong keluar oleh gas bertekanan tinggi. Magma yang keluar dari dalam lapisan bumi tersebut memiliki suhu tinggi yang diperkirakan lebih dari 1000 derajat Celcius. Sobat belajar, tayangan ini merupakan salah satu contoh aktivitas gunung meletus.
Terima kasih Mang Guru ucapkan kepada sobat belajar yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar bareng-bareng dengan Mang Guru. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat. Sampai jumpa di part 3. Bye-bye.